Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mehmet GM. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang ya, jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Nih, mohon maaf baru bikin video lagi. Soalnya kemarin itu saya habis cukur rambut. Nah, kebetulan tidak cocok ya, dan akhirnya saya dibotak. Kalau sekarang udah ini lagi ya, udah lumayan agak panjang tuh kan. Nah, mohon maaf sekali lagi ya. Tidak lupa juga terima kasih yang sudah subscribe ya, yang sudah like ya, yang sudah komen. Mohon maaf yang belum dibalas, soalnya belum ini ya, ntar saya balas lah ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya ya, yang dulu saya alami terkait dengan GERD anxiety ya, yang saya dulu alami ya. Nah, jadi begini ya teman-teman, dulu itu ada pengalaman sedikit ya, kemudian ada saran juga buat teman-teman ya. Nah, ketika saya sakit itu udah jelas ya, kalau misalkan di Google itu udah sharing ke sana kemari ya, yang menimbulkan trauma ya, yang bikin parno gitu kan. Nah, lalu saya itu sharing ke YouTube. Nah, tulislah tentang pengalaman tentang kondisi saya yang saya rasakan di YouTube itu. Banyak itu kan, ada mentor-mentor yang sudah berpengalaman ya, sudah mengalami yang kita alami ya. Nah, saya itu cari tentang anxiety. Nah, kemudian di situ ada beberapa yang bisa dibilang anak-anaknya, induk-induknya gitu kan, dari anxiety tersebut itu. Nah, saya tonton sampai akhirnya di situ dijelaskan itu ada anxiety disorder, panik fungsional gitu ya. Itu kan pokoknya teman-teman juga tahu ya, ada yang organiknya, ada yang yang ada alaminya, terus dispepsia, terus pokoknya banyak ya, yang pokoknya yang beberapa yang dijelaskan itu tentang anxiety itu ada beberapa jenis katanya gitu kan. Nah, saya tonton sampai habis itu jelaskan, dan akhirnya bukan malah tambah baik. Terus di situ juga kan dijelaskan anxiety ciri-cirinya begini, terus yang tahapnya fungsional atau apalah itu pokoknya banyak ya, bipolar itu hipokondria. Nah, di situ ciri-cirinya begini, beda lagi. Nah, akhirnya bukan saya tambah baik, yang ada tambah stres ya. Saya cocok-cocokin yang gejala saya, oh jangan-jangan saya tahap ini gitu kan. Nah, saya cocok-cocokin, dan akhirnya saya kepikiran yang ada tambah tambah stres ya, jadi lagi kumat lagi, tambah parno. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, pokoknya kalau udah tahu GERD anxiety, udah ya, jangan jangan cari yang gak jelas lah pokoknya gitu. Kalau udah tahu GERD anxiety, udah itu aja. Terus kalau misalkan mau cari itu tahap penyembuhannya, cara penyembuhannya gimana. Jangan sampai ke jenis-jenis ini terus pengalamannya tambah berat lagi. Kalau misalkan ini tambah berat lagi, tambah parah lagi. Nah, jangan, yang ada tambah kacau ya, tambah sakit, tambah parno, dan yang ada buruk lah dikitanya juga gitu kan. Setelah saya nonton itu juga, bukannya tambah baik, malah tambah kepikiran ya, yang ada jadi stres lagi, asam lambung naik lagi, sensasi kerasa lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian
dari segi makanan. Nah, berhubung saya belum tahu, udah jelas nih ya itu misalkan menurut mentor itu katanya jangan dimakan. Nah, pasti menimbulkan sensasi gitu kan ya. Intinya pantangan lah ya. Ketika saya belum tahu, pantangan itu sering saya makan ketika saya sakit, dan itu tidak apa-apa. Yang jujur, yang jajanan di warung itu kayak super keju gitu kan. Nah, saya itu tiap hari konsumsi karena badan saya lemes. Pokoknya mungkin saya kurang gula, dan akhirnya saya makan yang manis-manis ya, supaya badannya tidak tidak lemas ya. Nah, saya makan keju itu kan, yang keju yang 500-an itu yang di warung. Nah, itu tidak ada reaksi apa-apa. Nah, setelah saya tahu di vendor itu katanya yang keju itu kan dilarang ya, jangan dulu ya pokoknya ya. Nah, akhirnya pas saya makan setelah tahu itu timbul sensasi ya. Sensasinya di ulu hati, nyelek ya, jadi gimana ya, jadi kenapa juga ngapan gitu ya. Nah, dan akhirnya loh, kok jadi kerasa gini ya, yang akhirnya yang sebelumnya saya makan tiap hari tidak apa-apa, kemudian pas saya udah tahu katanya itu pantangan jangan dulu, kemudian saya makan. Akhirnya menimbulkan sensasi. Saya juga bingung ya dari situ, loh kok bisa gitu kan. Nah, oh berarti ini mungkin dari dari pikiran mungkin ya, tapi tidak tahu juga sih, saya juga bingung ya. Jadi sarannya buat teman-teman, kalau udah tahu sakitnya GERD anxiety, udah nggak usah kanan kiri atas bawah gitu kan. Cari aja penyembuhannya gimana caranya. Banyak mentor-mentor yang menjelaskan tentang penyembuhan penyakit GERD anxiety. Dan perlu dipahami buat teman-teman juga, usahakan yang masih diam di rumah jangan diam di rumah, gerak ya, gerak itu bagus banget buat penyembuhan GERD anxiety. Jadi peredaran darah lancar, ke badan juga tidak dingin ya, badan pun jadi anget ya, jadi tidak gampang dingin lah pokoknya ya. Kemudian usahakan biar bisa berkeringat ya. Tidak apa-apa kalau misalkan belum berani keluar, di di sekitaran rumah aja, jangan jauh-jauh, bolak-balik nggak apa-apa, jalan kaki juga, yang penting kita gerak, jangan diam ya. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan saran dari saya itu bisa membantu ya. Intinya jangan jangan sharing yang jauh-jauh lah pokoknya. Kalau udah tahu GERD anxiety, udah begitu aja ya. Karena kalau misalkan diteliti lebih jauh lagi GERD anxiety itu gini yang akhirnya tambah drop, tambah pusing, tambah kepikiran, akhirnya asam lambung naik lagi ya. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Jika teman-teman suka dan terbantu, di like ya, jangan lupa juga di subscribe ya, gratis ya. Kalau misalkan teman-teman udah subscribe, saya juga tambah semangat bikin videonya ya.